Selamat datang kembali dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan film inspiratif yang bertema balap mobil, alur cerita pada film ini menyuguhkan cerita tentang kelompok pembalap jalanan. Salah satunya adalah mantan pembalap profesional, yang pekerjaannya menjadi seorang dokter. Namun kemampuannya tidak menurun, bahkan masih lebih hebat dari mereka semua. Orang itu bernama Fang Chen, yang saat ini sedang menuju ke tempat balapannya, karena dia akan bertanding. Dia ada di dalam tim milik Lau Tao, dengan salah satu kru pintar dalam teknologi bernama Gu Lie, yang berhasil membuat GPS berbentuk cincin. Peng Hao yang juga anggota tertarik, bahkan langsung meminjamnya. Xianing satu-satunya wanita di sana khawatir, kenapa Fang Chen belum juga sampai. Ternyata Fang Chen tiba-tiba mendapatkan telepon, jika ada pasien yang harus segera dioperasi. Tentu sebagai dokter, dia langsung menuju ke sana, terlebih karena terikat oleh sumpah profesinya. Setelah sampai di rumah sakit, operasinya langsung dimulai. Dia berusaha sebaik mungkin dalam menanganinya, agar bisa cepat selesai dan segera menyusul teman-temannya. Banyak orang juga sudah berkumpul di tempat balapan, tak lain untuk menyaksikan hal yang menarik. Pada giliran pertama, seorang pembalap sombong yang bernama Xiang Keyu ingin maju lebih dulu. Dia sangat membanggakan kemampuannya, dan merendahkan semua orang yang menjadi lawannya. Kedua pembalap langsung memasuki mobilnya, untuk bersiap. Dan setelah aba-aba diberikan, mereka langsung memacu mobilnya dengan kencang. Xiang Keyu dengan cepat, mengambil alih posisi di depan. Namun bukan untuk fokus pada performanya sendiri, dia bertujuan menutupi jalur dari lawannya. Dia bahkan melakukannya dengan segala cara, bahkan hampir membuat lawannya itu kecelakaan. Dengan begitu jaraknya akan semakin lebar, sehingga bisa dipastikan bahwa Xiang Keyu menjadi pemenangnya. Dia tidak peduli jika dianggap licik, karena memang seperti inilah dunia bekerja. Mengetahui pembalap terbaik dari tim Lau Tao belum datang, tentu saja Xiang Keyu langsung mengolok-oloknya. Dia mengira bahwa mereka hanya membuat alasan, karena takut padanya. Untung saja Fang Chen sudah tiba tepat waktu, sehingga kekhawatiran dari timnya sudah hilang. Tidak ingin dipermalukan, Xiang Keyu langsung menantangnya untuk balapan. Tentu saja Fang Chen menerimanya, karena memang inilah yang sudah dia tunggu. Balapan ini akan lebih menarik dari sebelumnya, karena mereka semua juga sudah mengetahui, bahwa kemampuan dari Fang Chen juga tidak boleh diremehkan. Kedua mobil langsung memasuki lintasan, untuk bersiap. Dan ketika dimulai, mereka dengan cepat memacu mobilnya sekencang mungkin. Berbeda dengan balapan sebelumnya, Fang Chen bahkan bisa terus sejajar dengan lawannya. Walaupun Xiang Keyu berusaha ingin lebih dulu, tetapi Fang Chen selalu bisa menyamainya. Karena strateginya sudah berantakan, mau tidak mau Xiang Keyu ingin berbuat curang, yaitu menyenggol mobil dari lawannya. Untung saja respon dari Fang Chen cukup cepat, sehingga dia bisa kembali menyeimbangkannya. Walaupun lawannya itu langsung menutupi jalurnya, Fang Chen tidak menyerah. Dia berhasil menemukan sedikit celah, sehingga bisa kembali sejajar dengannya. Fang Chen terus memaksimalkan kecepatan dari mobilnya, sehingga di garis finish, dia bisa unggul dari lawannya. Balapan ini sungguh menegangkan, bahkan langsung mendapatkan pujian dari seluruh orang yang menonton, terutama dari timnya. Namun tanpa mereka sadari, di balik kemeriahan itu, ada sosok misterius yang terus memperhatikan. Setelah kembali ke markasnya, timnya langsung mengadakan pesta kemenangan. Walaupun tidak berasal dari darah yang sama, semua yang ada di sini sudah seperti keluarga. Fang Chen sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari tim ini. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu di sini, bahkan sampai malam hari. Mengetahui bahwa Peng Hao ingin pergi keluar, Fang Chen berniat untuk mengantarkannya. Di dalam mobil, Peng Hao memberikannya hadiah cincin GPS pada Fang Chen, yang dia dapatkan dari Gu Lie. Namun tidak ada yang menyangka, suatu bahaya sebentar lagi akan menghampiri mereka berdua. Ternyata Xiang Keyu masih tidak terima dengan kekalahan sebelumnya, dan berniat untuk kembali menantangnya balapan. Fang Chen sadar, orang itu tidak akan pergi, jika terus dibiarkan. Untung saja jalan di malam hari ini sudah sepi, sehingga dia menuruti permintaannya. Semua tampak biasa saja,
sampai muncullah beberapa mobil misterius yang mengikutinya. Xiang Qiu bahkan ikut kaget, karena dia juga tidak mengenal gerombolan itu. Namun kedua pembalap tidak terlalu peduli, karena di pikirannya hanya ada satu hal, yaitu ingin saling mengalahkan. Tiba-tiba sebuah truk muncul di depan, dan menghentikan mereka semua. Gerombolan sebelumnya juga ikut berhenti, dan mereka langsung menghajar Xiang Qiu. Fang Chen merasa bahwa dia juga menjadi target selanjutnya. Dia dan temannya langsung keluar untuk melawan, tetapi usahanya itu tidak bertahan lama, karena jumlah musuhnya terlalu banyak. Melihat temannya sudah tertangkap, Fang Chen pun akhirnya berhasil dibuat pingsan. Paginya timnya yang terus mencari, akhirnya menemukan mobil dari Fang Chen. Menyadari bahwa kondisinya yang sudah berantakan, Lau Tao berpikir bahwa kedua temannya saat ini sedang disandra. Mereka harus segera menemukan petunjuk lain untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, saat ini Fang Chen sudah terbangun. Di tangannya sudah dimasukkan suatu alat, yaitu bom yang saat ini waktunya terus berjalan mundur. Mereka dipilih oleh seseorang untuk menjalankan misi, yaitu menjemput seseorang di bandara dalam batas waktu tertentu. Jika terlambat, maka bom di tangannya akan langsung meledak. Xiang Qiu yang tidak percaya ingin langsung kabur, tetapi seperti yang sudah diberitahukan, bom itu langsung membuat nyawanya hilang seketika. Melihat kejadian barusan, mau tidak mau Fang Chen mematuhi perintahnya agar bisa tetap hidup. Dia merasa, sosok di belakang semua kejadian ini pastilah orang kuat. Dan tanpa disangka, target yang ingin dijemput adalah Ruolan, yang ternyata kenal dengan Fang Chen. Dia juga adalah dokter, yang saat ini sedang membawa serum penelitiannya. Serum itulah yang diinginkan oleh orang yang membuat Fang Chen seperti ini. Tanpa sengaja di jalan, Fang Chen melihat petugas medis. Dia pun dengan cepat meminjam sebuah pisau bedah untuk mengeluarkan bom di tangannya. Tetapi sosok misterius itu menyadari dan ingin memberinya peringatan dengan cara membunuh temannya. Kini Fang Chen sudah tidak bisa berbuat sesuatu, menyadari seluruh gerak-geriknya sudah diamati. Dia harus tetap hidup, agar suatu saat bisa membalas dendam kematian temannya. Di bandara, saat ini Ruolan sudah turun dari pesawat. Tetapi Fang Chen yang sudah sampai malah terlambat, karena ada gerombolan lain yang menghadang Ruolan. Kelompok itu dipimpin oleh Mina, yang sangat ahli dalam melenyapkan musuhnya. Mereka langsung membawa Ruolan pergi, tentu bersama serumnya. Beruntung Fang Chen yang baru sampai melihatnya, kemudian berusaha mengikutinya dari belakang. Mendengar info itu, orang misterius yang menyuruh Fang Chen juga sudah membuat rencana. Akhirnya Ruolan sampai di sebuah gudang, begitu juga Fang Chen yang agak jauh di belakang. Orang yang menculik Ruolan itu, ingin dia menyerahkan serum yang dibawa. Namun Ruolan menyadari, jika serum ini jatuh di tangan orang yang salah, bisa menjadi buruk. Untungnya Fang Chen dengan cepat menerobos masuk, dan berniat menyelamatkannya. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit, bahkan Fang Chen berhasil mengimbanginya. Kesempatan itu bisa dia manfaatkan, untuk mengambil serumnya. Beruntung di sampingnya terdapat pistol yang terjatuh, sehingga dengan ancaman itu, dia bisa membawa Ruolan pergi bersamanya. Gerombolan itu tidak akan membiarkannya begitu saja, sehingga langsung mengejar. Di tempat yang penuh kontainer itu, Fang Chen menemukan celah untuk lewat, tetapi tidak dengan mobil di belakangnya. Dia bahkan bisa melewati jalan yang sempit, sehingga bisa kabur dari mereka semua. Di dalam mobil, saat ini suasana menjadi canggung. Ternyata dahulu ketika masih kuliah, mereka berdua adalah sepasang kekasih. Ayah dari Ruolan adalah seorang profesor yang selalu membimbing Fang Chen. Dia mengajak Fang Chen untuk bergabung dengan penelitiannya, tetapi ditolak. Alasannya adalah karena penelitian menggunakan subjek manusia sebagai bahan uji cobanya. Dengan banyaknya korban yang mati seketika, Fang Chen tidak ingin mengotori tangannya dengan kejahatan. Ruolan yang memilih untuk mengikuti ayahnya itu, akhirnya membuat hubungan mereka berakhir. Kenangan itu membekas sampai sekarang, bahkan pertengkaran langsung terjadi. Fang Chen pun ingin membuatnya tenang, dengan membelikannya kue yang dahulu sering mereka makan. Sayangnya berita tentang hilangnya Ruolan di bandara sudah tersebar, sehingga Fang Chen tidak bisa berlama-lama di sini,
karena polisi pasti sedang mencarinya. Di waktu yang sama, teman-teman dari Fang Chen juga melihat berita itu. Beruntung Gulie menyadari, jika cincin GPS-nya yang dahulu diambil Peng Hao, saat ini dipakai oleh Fang Chen. Dengan itu mereka bisa mengetahui posisinya, dan menyelamatkannya. Di lain tempat, gerombolan dari Mina sudah menemukan Fang Chen. Ditambah polisi juga sudah mengetahuinya, kali ini situasinya menjadi tambah sulit. Walaupun berusaha untuk kabur, akhirnya Fang Chen sudah terkepung oleh polisi di depannya. Tiba-tiba Mina muncul dari belakang, dan menghabisi semua polisi yang ada. Kekacauan itu dimanfaatkan Fang Chen, untuk pergi dari sana. Tentu saja Mina langsung mengejar, dan kali ini tidak akan membiarkannya lolos. Jika situasi terus seperti ini, Fang Chen akan segera tertangkap. Untungnya Lau Tao berhasil menemukannya tepat waktu, dan sudah memiliki rencana untuk menyelamatkannya. Dengan memancing agar penjahat itu menembakinya, teman lainnya dari belakang bisa menyusulnya dengan cepat. Orang itu juga sudah menyiapkan sesuatu untuk menghentikannya. Dia langsung menyalipnya ke depan, dan membuat ban dari musuhnya bocor seketika. Mina sangat kesal, karena lagi-lagi rencananya gagal. Saat ini, Lau Tao membawa Fang Chen pada Gulie. Setelah bom pada tangannya dianalisis, dia bisa membuatnya tidak terdeteksi jika dikeluarkan. Dengan ini Fang Chen bisa segera bebas dari segala perintah yang tidak masuk akal dari orang misterius itu. Setelah keluar dia langsung membuangnya, sebelum bom itu meledak. Mengira semua sudah berakhir, ternyata anak buah dari orang itu menunggu mereka lengah untuk membawa Ruolan. Semua sesuai dari rencana orang itu, yang akhirnya membuka topengnya. Karena suatu alasan, terkadang muncul garis hitam pada mukanya. Orang yang bernama Ming Hao itu pun langsung pergi ke bengkel milik Lau Tao untuk melakukan sesuatu. Tentu saja tujuannya adalah mencari sandera lain, agar Fang Chen tidak berkutik, dan menuruti rencana yang sudah dia persiapkan. Berita itu pun langsung sampai kepada mereka, kemudian langsung menuju ke sana. Tidak mempersiapkan rencana apapun, akhirnya Fang Chen dengan cepat ditangkap. Disitulah untuk pertama kali, dia bertemu dengan Ming Hao. Siapa sangka, ternyata Ming Hao sudah lama menunggu kondisi seperti ini. Hal itu membuat semua orang bingung, karena melihat Ming Hao seperti menyimpan dendam yang sangat besar. Ternyata di masa lalunya, Ming Hao adalah teman satu kelasnya di kampus. Karena berwajah jelek, dia selalu dibully oleh teman-temannya. Hal itu membuatnya menjadi kurang percaya diri, bahkan nilainya sampai menurun drastis. Dari semua yang ada di sana, hanya Ruolan yang mau membelanya, sehingga Ming Hao mulai memperhatikannya. Ming Hao, jayo! Namun lama-kelamaan dia salah menangkap, dan mengira bahwa Ruolan menyukainya. Dan akhirnya ketika Ruolan memperkenalkan pacarnya yaitu Fang Chen, hal itu membuat hatinya terluka. Perasaan itu menjadi kebencian, sehingga Ming Hao berniat mengakhiri hidupnya, dengan meminum serum percobaan dari profesor, atau ayah Ruolan. Uniknya dia memiliki kecocokan DNA dan tidak mati, bahkan merubah penampilannya menjadi baru. Peristiwa itu mengagetkan ayahnya, bahkan membuatnya sakit seketika. Dengan kehidupan barunya ini, akhirnya Ming Hao memiliki tekad baru, yaitu balas dendam. Serum yang dibawa Ruolan adalah serum terakhir dari profesor, sehingga dia ingin memanfaatkannya. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Ruolan terpaksa memberikannya. Tentu saja untuk menyuntikannya pada Fang Chen, karena nasibnya pasti akan seperti percobaan yang lain, yaitu mati dengan mengenaskan. Tiba-tiba, salah satu pengawalnya menodongkan senjatanya. Ternyata ini adalah rencana dari kakaknya yang bernama Ding, untuk merebut serum itu. Akan sia-sia, jika digunakan pada Fang Chen karena masalah dendam. Padahal dengan serum ini, dia bisa memanfaatkannya untuk menguasai dunia. Dan selama ini, dialah juga yang menyuruh kelompok dari Mina untuk merebut serum ini di perjalanan. Anehnya setelah mendengar semua ini, Ming Hao tidak terkejut. Ternyata dia juga sudah mengetahuinya cukup lama, dan menunggu momen ini untuk menjebaknya. Saat ini gerombolan dari Mina sudah dihadang anak buahnya, dan mereka akan menghabisinya. Mina juga terkejut rencananya terbongkar,
Tapi karena sudah terlanjur di sini, dia juga akan mengerahkan segalanya. Direktur Ding sudah kalah telak, dan dia sudah siap jika kehilangan nyawanya. Dan tanpa disangka pertarungan yang ada di luar, dimenangkan oleh Mina. Tetapi dia terlambat masuk, dan seketika melihat Direktur Ding yang sudah kehilangan nyawanya. Ketika dia mengamuk, dengan cepat Ming Hao membawa Ruolan pergi. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Fang Chen untuk bisa melepaskan diri. Sayangnya dia harus berhadapan dengan Mina, yang sudah tidak berpikir dan ingin melenyapkan mereka semuanya. Untung saja dia berhasil mengambil serum yang tertinggal dan memasukkannya pada Mina. Hal itu sama saja dengan membuatnya mati, seperti manusia percobaan lainnya. Di luar tempat itu, saat ini Ming Hao sudah membawa Ruolan pergi. Untung Fang Chen sempat mengikutinya, dan tidak akan membiarkannya lolos. Lau Tao yang mendengar kabar itu, juga meminta tolong pada semua pembalap di kota ini, untuk menghadang Ming Hao. Sebagai sesama pembalap jalanan, tentu saja semua membantunya, yang sudah datang dari segala penjuru. Menyadari banyak orang sudah menghadangnya, Ming Hao harus keluar dari sini. Dia membawa Ruolan, untuk menaiki sebuah tower. Fang Chen juga menyusulnya, dan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Ruolan. Sesampainya di atas, Ming Hao terus mengungkit masa lalunya. Ruolan bahkan sampai tidak bisa menjelaskan soal kesalahpahaman yang dulu terjadi. Untungnya Fang Chen sudah sampai di sana, dan langsung melawannya. Hal itu membuat Ming Hao yang tidak siap, sampai hampir terjatuh dari tower. Tidak hanya Fang Chen yang berusaha menarik, tetapi Ruolan juga ingin menolongnya. Akhirnya Ming Hao sadar, jika Ruolan memanglah orang baik, dan dialah sendiri yang dari dulu salah mengartikan perhatiannya. Dengan ini semua sudah terjawab, sehingga Ming Hao dengan keinginannya sendiri mengakhiri hidupnya. Dan seperti biasa, polisi datang terlambat. Mereka hanya menemukan Ming Hao yang sudah mati. Dan untuk Fang Chen, semua masalah sudah dia lewati. Dengan ini dia bisa membuka lembaran baru dalam kehidupannya, dan film pun berakhir. Terkadang sebuah kebaikan pun bisa disalahartikan oleh orang lain. Tetapi meskipun begitu, jangan jadikan alasan itu untuk berhenti berbuat baik. Karena walaupun terlambat, suatu saat kebenaran pasti akan terlihat dengan sendirinya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.